Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovanda Samtia Pratusumo, NPM 19 170 17 0023. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video yaitu tentang klasifikasi komputer berdasarkan kapasitasnya. Baiklah, di sini kita yang pertama akan membahas tentang superkomputer. Gambar superkomputer bisa dilihat di bawah ini. Baiklah, langsung saja kita membahas tentang superkomputer. Superkomputer jenis ini adalah komputer terkuat dalam hal kinerja dan pengolahan data. Superkomputer mampu melakukan instruksi hingga triliunan per detik. Operasi ini dihitung dalam flops, yaitu floating operation per second. Berada dengan personal komputer atau PC yang hanya bisa melakukan jutaan instruksi per detiknya. Kemudian superkomputer berukuran sangat besar dan harganya sangat mahal. Komputer jenis ini membutuhkan sebuah gedung khusus yang sangat besar dan ber-AC. Untuk mendinginkannya, superkomputer biasanya digunakan untuk penelitian atau menjalankan operasi yang sangat rumit, misalnya untuk penelitian gempa bumi dan pengujian senjata nuklir. Baiklah, yang kedua yaitu mini komputer. Banyak yang sering salah menyebutkan mini komputer dan juga mikrokomputer, padahal mini komputer merupakan jenis komputer yang memiliki kemampuan yang lebih besar dibandingkan mikrokomputer. Baiklah, kemudian mini komputer ini pada umumnya dipakai oleh perusahaan-perusahaan kecil. Pada dasarnya, mini komputer ini tidak didesain untuk suatu pengguna saja atau bisa disebut single user. Biasanya mini komputer digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk tujuan tertentu. Contohnya seperti perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi sering menggunakan mini komputer untuk dapat memantau proses produksinya. Berikutnya, contoh komputer masuk ke dalam mini komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah PDP-8, merupakan singkatan Programmable Data Processor 8 yang dibuat oleh Digital Equipment Corporation atau disingkat DEC. Mini komputer ini dirilis sekitar tahun 1965 dan juga menjadikannya sebagai mini komputer yang paling laris di masanya. Kemudian yang kedua, PDP-11, merupakan komputer yang dibuat oleh perusahaan yang sama, yakni DEC. Mini komputer ini dirilis sekitar 1970. Kemudian yang ketiga, Aerostar. Aerostar adalah mini komputer pertama yang menggunakan konsep GUI atau antarmuka grafis di dunia. Baiklah, yang ketiga selanjutnya mainframe komputer. Atau komputer mainframe merupakan komputer yang cukup canggih. Meskipun belum secanggih superkomputer, namun komputer ini mampu memberikan proses dan juga penyimpanan data yang cukup cepat pada umumnya. Mainframe komputer selalu disimpan pada kamar yang memiliki AC, dan itu ukurannya pun terbilang besar, mungkin tingginya hampir setara dengan kulkas 2 pintu. Dari sisi harga, komputer ini juga sangat mahal dan juga menyedot daya listrik dengan cukup besar. Oleh sebab itu, hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang menggunakan mainframe komputer dalam menjalankan roda usahanya. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan komputer jenis ini antara lain perbankan, lembaga pendidikan, perusahaan asuransi. Mereka sangat membutuhkan komputer ini untuk penyimpanan data-data pelanggan mereka. Contoh komputer yang menggunakan komputer ini antara lain sebagai berikut. Contohnya seperti Hitachi Z800, IBM System per 360, Honeywell, atau Bull DPS 7, IBM System per 39. Baiklah, selanjutnya yaitu mikrokomputer. Merupakan jenis komputer yang menggunakan sistem mikroprosesor sebagai unit dasar data utamanya atau bagian CPU. Jenis komputer yang masuk ke dalam mikrokomputer antara lain komputer desktop, laptop, netbook, ultrabook, konsol, game, smartphone, tablet, dan masih banyak lagi.
Mikrokomputer juga merupakan jenis komputer yang juga banyak digunakan oleh banyak orang. Selain itu, mikrokomputer juga adalah jenis komputer yang harganya paling murah dibandingkan jenis komputer yang lain. Oleh sebab itu, mikrokomputer dapat dimiliki oleh masyarakat umum. Pada dasarnya, mikrokomputer memang dirancang khusus untuk pengguna umum, contohnya hiburan, pekerjaan, dan juga akses informasi yang bermanfaat. Baiklah, mungkin sekian dari hasil video yang dapat saya jelaskan mengenai tentang jenis-jenis komputer berdasarkan klasifikasi kapasitas dan ukurannya, yaitu ada superkomputer, mini-komputer, komputer, mikrokomputer. Mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.